itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, Shalom. Demikian juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah secara online dari rumah atau dari tempat kita masing-masing, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian. Dan tidak kelewatan waktunya karena ini masih dalam suasana tahun baru. Karena kami yakin masih ada juga aroma-aroma nastar ya, Manginang, di rumah kita. Masih ada juga aroma-aroma berbagai menu-menu yang kita sediakan. Karena itu kami juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Dan ini menjadi sukacita bagi kita karena di minggu ketiga dalam bulan Januari atau minggu kedua setelah Epifanias, kita boleh beribadah dan bersama-sama. Karena itu perlulah kita mengerti tentang apa itu minggu kedua setelah Epifanias, atau apa itu minggu Epifani, atau minggu Teofani, atau Epifanias. Sehingga kok sekarang disebut minggu kedua. Ini minggu di mana Tuhan telah menyatakan dirinya, atau Tuhan telah menunjukkan dirinya. Dalam bahasa Batak disebut Hapapatar. Jadi inilah minggu kedua setelah Natal. Natal itulah Tuhan menunjukkan dirinya, dia dilihat oleh dunia sebagai Raja damai. Maka setelah Natal ada namanya tahun baru sebagai minggu Epifanias yang kita masuki sekarang. Jadi kalau kita sekarang masuk dalam minggu Epifanias, artinya kita sudah memasuki minggu-minggu di mana kita sudah melihat kebenaran, kemuliaan Tuhan lewat Sang Juru Selamat yang telah lahir 2025 tahun yang lalu. Sambil kita menantikannya datang kembali. Apa yang harus kita lakukan dalam menantikan Tuhan yang akan datang kembali? Minggu ini kita dituntun dalam tema bangsa. Melihat kebenaran dan kemuliaan. Inilah tema minggu kita yang menuntun kita pada minggu ini. Karena itu kami juga mau mengajak kita semua Bapak Ibu bersama-sama membaca firman Tuhan ini supaya kita juga melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan yang sudah dinyatakan seperti nyanyian kita tadi. Mulia, mulia nama Tuhan yang penuh dengan keagungan itu. Yesaya pasal yang ke-62 ayat 1 sampai 5. Kami mau mengajak kita membacanya secara bergantian atau responsoria. Kami mulai dari ayat yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Dan kami minta kesediaan prokantor kita mewakili pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama dapat mendengarnya. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Marilah kita sama-sama membacanya. Kami mulai dari ayat yang pertama. Demi Sion, aku tidak akan diam. Demi Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu.
Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai lihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita tahu suatu peristiwa dan tahu apa latar belakangnya, tentu kita akan mengerti mengapa itu terjadi. Kalau kita tahu suatu kronologis atau tahu apa yang menjadi penyebab sesuatu, tentu itu akan membuat kita mudah untuk merasakan, berempati. Kenapa? Karena kita tahu kronologisnya, tahu persoalannya. Maka kalau kita tahu kronologis cerita dalam kitab Yesaya ini, kita juga akan mengerti siapa sebenarnya yang dimaksud di dalam kitab Yesaya ini. Jadi supaya mudah dalam memahami kitab Yesaya ini, karena memang kita tidak ada dalam sejarah yang diceritakan di sini. Tapi supaya mudah kami akan membantu kita. Kitab ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama atau chapter 1, bagian kedua atau chapter 2, bagian ketiga atau chapter 3, itu menggambarkan situasi yang berbeda. Chapter 1 atau Yesaya bagian pertama itu mau menggambarkan mereka masih di Sion, di Yerusalem, tapi sudah dalam kondisi mereka tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di Yerusalem itu sudah banyak yang menyembah Allah Babel. Sehingga di bagian 1 Yesaya ini berisi tentang peringatan Yesaya. Kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian masih meninggalkan Tuhan, kalian akan dibuang, dihancurkan. Mereka enggak mau bertobat. Bagian kedua Yesaya berisi tentang peristiwa mereka sudah di Babel. Mereka merana, mereka hancur, mereka tidak lagi tahu bagaimana nasib mereka. Berapa lama? 70 tahun. 70 tahun itu berapa generasi, Amang Enang? 70 tahun itu bisa 2 atau 3 generasi. Karena kalau ada orang udah berumur 70, dia pasti sudah punya anak dan sudah punya 3 generasi 70 tahun. Ngapain? Mereka menjadi budak, mereka menjadi orang tawanan di Babel. Di mana itu Babel? Kalau dalam peta sejarah sekarang disebut Irak. Jadi bayangkan 70 tahun bangsa itu ada dalam masa tawanan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana perasaan orang yang tertawan, orang yang hancur, orang yang tertindas? Tentu sangat menderita. Siapa di sini yang merasakan menderita hidupnya tahun 2024? Belum ada apa-apanya, kenapa? Karena kalau kita menderita, kita masih bisa ketemu sama teman. Kita menderita masih bisa beribadah. Tapi mereka, rumah ibadahnya Yerusalem itu rata dengan tanah. Tembok kebanggaan mereka, tembok Yerusalem hancur. Mereka sudah menjadi bangsa yang tidak punya identitas.
Mereka sudah menjadi orang-orang yang tidak punya power. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi punya kekuatan. Bayangkan Amang Inang, seperti apa kondisi mereka itu. Bukan hanya itu, waktu mereka ditawan di Babel, apa kata orang-orang Babel? Mana Allahmu? Mana Tuhanmu? Padahal mereka bilang, wah dulu nenek moyang kita, Raja Daud, Raja Salomo, itu terkenal sebagai raja yang ditakuti oleh bangsa-bangsa dunia, sampai semua bangsa-bangsa di zaman Salomo itu datang mau melihat kebijaksanaan Salomo. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah Raja Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi dua, utara dan selatan. Ada 10 suku di utara, disebut Yerusalem. Ada 2 suku di selatan, di bawah, itulah Yehuda. Dan dua-dua rajanya ini ribut dari anak Salomo. Mau mencari kekuasaan, mau mencari kenikmatan, sampai mereka akhirnya mau ambil itu dari dewa-dewa bangsa lain. Tuhan tidak suka. Itu cerita chapter 2 bagian Yesaya. Bagian ketiga yang kita baca ini pasal 62, dimulai dari pasal 58 sampai 60-an, itu bagian ketiga. Apa? Tuhan sedih, Tuhan kasihan, karena dia melihat umatnya, umat yang dipilih. Karena itulah bangsa Israel itu bukan hanya bangsa, bukan hanya nation, bukan hanya orang yang kemudian punya satu kekuatan pada waktu itu. Tapi mereka punya gelar khusus, apa namanya? Umat pilihan. Bangsa pilihan. Jadi itu sudah ditetapkan Tuhan. Bagaimana mungkin aku melupakan umat yang kupilih? Bagaimana mungkin aku melupakan umat yang sudah kutetapkan? Maka umat Tuhan itu disimbolkan sebagai umat yang kemudian mereka menyembah Allah. Di mana itu diikat? Di Gunung Sinai. Jadi umat Tuhan itu harus menyembah satu Allah. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali aku. Itu perjanjian. Makanya umat Tuhan itu digambarkan sebagai mempelai perempuan atau pengantin perempuan. Siapa suaminya? Tuhan Allah. Jadi ini latar belakangnya Bapak Ibu. Makanya tadi kenapa kita mendengar waktu Yesaya, engkau nanti tidak disebutkan lagi perempuan terlantar. Engkau lagi perempuan yang tidak bersuami. Itu mau menggambarkan umat Israel itu seperti perempuan. Siapa suaminya? Tuhan Allah. Ini penting supaya kita mengerti latar belakang konteks Yesaya ini. Karena itu Amang Inang, ini hal yang membuat kita sekarang dapat memahami konteks dari kitab Yesaya ini. Tes. Nah, kalau ini beda lagi konteksnya. Shalom. Ini konteks yang berbeda. Dalam situasi-situasi yang kita hadapi, kita tetap senantiasa bisa melihat ada hal-hal yang di dalamnya pun kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu, dalam situasi yang digambarkan oleh kitab Yesaya ini terjadi 500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini. 500 tahun. Jadi bisa kita bayangkan, kapankah orang Israel itu dibebaskan? 500 tahun sebelum Tuhan Yesus. Siapa yang membebaskan mereka? Inilah yang disebut dengan kebenaran Tuhan atau ketetapan Tuhan.
Kalau umat Tuhan, bangsa Israel, Yehuda, itu takut sama orang Babel, Tuhan mau bilang, hei orang-orang Israel umatku, apa yang kau rasakan selama 70 tahun di Babel tertawan? Mereka menangis, mereka hancur, mereka dianggap tidak punya kekuatan, mereka dianggap tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak berdaya di negeri orang. Apa yang kau rasakan, kata Tuhan? Apakah engkau mau berbalik kepadaku? Kalau engkau mau berbalik, aku memberikan janji kepadamu. Bapak Ibu perhatikan, inilah bedanya hukuman dunia dan hukuman Tuhan. Perhatikan, kalau dunia memberikan hukuman, pasti tujuannya menghancurkan, betul tidak? Kalau dunia memberi hukuman, tujuannya untuk membinasakan, betul tidak? Kalau dunia memberi hukuman, tujuannya untuk membuat supaya habis binasalah orang yang terhukum. Kita habisi dia. Itu hukuman dunia. Biar jangan ada lagi dia. Itu dunia menghukum. Tapi kalau Tuhan menghukum, bukan untuk mencelakakan. Tuhan menghukum bukan untuk membinasakan. Tapi Tuhan menghukum untuk memurnikan hati umatnya. Apakah ketika dia menjalani konsekuensi hukuman, dia semakin sadar bagaimana rasanya menjauh dari Tuhan, bagaimana rasanya meninggalkan Tuhan, bagaimana rasanya berpaling dari Tuhan. Maka Tuhan mau memurnikan hati umatnya. Karena itu di balik hukuman atau konsekuensi yang Tuhan berikan bagi orang yang berdosa, ada janji. Ada janji. Apa janjinya? Aku akan mengubah status mereka. Aku akan memulihkan. Aku akan memberkati. Aku akan mengembalikan mereka. Aku akan membuat mereka bersinar. Coba. Bapak Ibu, jauh berbeda hukuman dunia dan hukuman Tuhan. Kalau dunia ini mau menghukum kita, pasti tujuannya untuk membuat kita supaya kita habis dan selesai. Itulah hukuman dunia, itu dari iblis. Tapi kalau Tuhan memberikan hukuman, itu untuk membuat kita kembali berbalik atau bertobat kepada Tuhan. Itu harus kita pahami. Jadi jangan kita kira kejam sekali Tuhan itu. Kenapa umatnya dihukum? Dibuang ke Babel. Jangan lihatnya dari situ. Lihatlah apa tujuan Tuhan mengizinkan mereka dibuang ke Babel, supaya dimurnikan hati mereka. Supaya dibuat mereka merenung. Makanya sering sekali banyak orang ketika dia mengalami satu penderitaan, pergumulan atau sakit penyakit, di situ kita merenung, bukan? Biasanya semakin kita renungi, waduh, kenapa aku bisa begini? Itulah yang Tuhan mau. 70 tahun Tuhan berikan waktu kepada umatnya supaya dipulihkan mereka. Kapan itu akan digenapkan? Mari perhatikan. Kita baca ayat yang pertama. Demi Sion, aku tidak akan diam. Dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Coba, mereka baru aja ditahan di Babel, kok bisa nanti ada bangsa-bangsa, kok ada raja-raja yang akan melihat kemuliaan bangsa Israel lagi? Kapan itu terjadi? Kapan? Pada saat Tuhan Yesus lahir, ada 3 raja yang mewakili 3 bangsa. Ada 3 raja orang Majus. Dalam bahasa Ibrani disebut Goyim. Goyim itu artinya bangsa-bangsa. Yang datang melihat siapa? Melihat Yesus yang lahir di Bethlehem. Coba bayangkan, itu terjadi kapan? 500 tahun setelah ini disampaikan Yesaya, Yesus lahir, 3 raja,
3 bangsa-bangsa mewakili raja itu datang melihat kemuliaan Tuhan. Itulah kebenaran Tuhan. Terjadi Bapak Ibu. Jadi ini membuat kita mengerti bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini terjadi sebagai penggenapan apa yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Semoga kita bisa paham tentang latar belakang kitab Yesaya ini. Itulah yang terjadi. Sekarang kita mau merenungkan. Apa yang mau kita renungkan dalam konteks ini? Sebagaimana firman ini juga menyapa umat percaya di zaman sekarang. Bapak Ibu, yang pertama, mari perhatikan. Kita diingatkan, apakah engkau di dalam hidupmu tahun 2024 juga punya satu pergumulan, punya satu beban, punya satu persoalan, atau apapun itu? Pertanyaannya, apakah engkau memahami itu, melihat itu sebagai hukuman dunia, atau itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita dipulihkan? Bapak-bapak, apa yang menjadi pergumulanmu, Amang? Ibu-ibu, apa yang menjadi pergumulanmu, Inang? Anak muda, mahasiswa yang bekerja, apa yang menjadi pergumulanmu dalam hidupmu sampai memasuki tahun yang baru ini? Kita diingatkan, kita dituntun oleh firman Tuhan. Kalau engkau mau dipulihkan Tuhan, kalau engkau mau dibaharui Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menggenapkan apa yang dirancang dari sejak semula. Itulah kebenaran, ketetapan. Sebab kenyataan dalam hidup di dunia ini tidak sama dengan kebenaran dari Tuhan. Apa itu bedanya kenyataan dan kebenaran? Yang pertama, sekarang kenyataannya di luar sana cuacanya panas atau dingin, Bapak Ibu? Disebutlah namanya hari sih. Apakah kenyataannya kita akan terus menghadapi siang? Habis itu apa? Gelap, malam, baru kemudian pagi dan terang. Itulah yang disebut dengan kebenaran atau ketetapan Tuhan. Kalau kita menghadapi hujan, apakah hujan itu akan terus berjalan? Tidak. Apa di balik hujan? Ada pelangi. Maka itu ketetapan Tuhan. Itu kebenaran Tuhan. Tapi sering sekali orang lebih takut dengan kenyataan yang dia hadapi. Seolah-olah kenyataan itu satu persoalan di ujung hidupnya. Padahal di balik kenyataan itu ada kebenaran Tuhan. Kebenaran itu tidak berubah. Seturut dengan Tuhan berfirman dari dahulu, tidak pernah berubah. Yang berubah adalah manusia yang tidak hidup di dalam kebenaran. Karena itulah bagaimana caranya kita tahu kebenaran itu. Tuhan Yesus sudah jawab dalam Yohanes 14 ayat 6. Ada yang tahu? Yohanes 14 ayat 6. Mari kita buka supaya kita tahu siapakah kebenaran itu. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Yohanes 14 ayat 6, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, kalau tidak. Itu yang pertama. Kalau engkau merasa ada hal yang ingin dibaharui Tuhan dalam hidupmu, ada yang mau dibaharui Tuhan dalam pekerjaanmu, ada yang mau dibaharui Tuhan dalam relasimu, ada yang mau dibaharui Tuhan dalam masa depanmu, studimu, pekerjaanmu. Pegang kebenaran, bukan kenyataan. Aduh, sulit kali, Amang.
belum ada pekerjaanku Amang. Itu kenyataan, bukan kebenaran. Kebenaran Tuhan adalah kau mampu dipulihkan. Kebenaran Tuhan adalah kau mampu dibaharui. Itu kebenaran Tuhan. Makanya Tuhan tidak biarkan umatnya itu binasa di Babel. Dia pulihkan supaya kembali ke Yerusalem. Itu kebenaran Tuhan. Maka dia yang bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini harus kita pegang Bapak Ibu, supaya kita tahu siapa itu kebenaran. Maka yang kedua, ketika kita sudah tahu siapa itu kebenaran, apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang berpegang pada kebenaran. Tuhan berjanji. Mari kita baca Yesaya 62 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda bersuami, menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Berarti kalau kita sudah melihat dan menerima kebenaran itu, apa yang terjadi? Sang kebenaran itu akan membuat kita bergirang, gembira. Kenapa? Karena status kita diubah. Dari yang tadi punya banyak persoalan, punya banyak pergumulan, kemudian dipulihkan. Digambarkan ini seperti seorang yang berpesta dalam perkawinan. Apa hubungannya dengan pesta perkawinan? Coba perhatikan Bapak Ibu. Epistel bacaan kita tadi tentang perkawinan di Kana. Apa yang terjadi di Kana? Ada yang berpesta dari keluarga Tuhan Yesus, ternyata mereka kekurangan anggur. Bayangkan betapa paniknya sang pemilik pesta kalau malu dia di hadapan semua orang karena kekurangan anggur. Terus apa yang terjadi? Maria, ibu Yesus, itu datang untuk menyampaikan situasi yang terjadi. Ahana masa, Oma. Ahana masa, Inong. Kata Tuhan Yesus, mereka kekurangan anggur. Apa kata Tuhan Yesus? Suruhlah mereka. Kemudian Maria bilang sama pelayan-pelayan itu, apa nanti yang dikatakannya, lakukan ya. Bapak Ibu, para pelayan itu kemudian mengambil tempayan yang berisi berapa? Ada 8 tempayan. Satu tempayan itu bisa berisi sampai 120 liter. Bayangkan kalau minyak goreng 2 liter aja, satu plastik, isi satu tempayan 120 liter. Berarti tempayannya besar atau kecil? Besar. Satu tempayan, kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Isi dengan air. Diisi dengan air oleh pelayan itu. Kemudian Tuhan Yesus bilang, cedoklah, aduk mah. Diaduk. Ketika mereka mendengarkan perintah Tuhan Yesus dan melakukannya, air berubah menjadi anggur. Maka inilah kegirangan orang yang mendengarkan sang kebenaran. Orang yang mau melakukan kebenaran, dia akan melihat hal yang biasa berubah menjadi istimewa. Hal yang tidak berharga, air, berubah menjadi anggur yang dinikmati oleh para tamu. Maka ini janji Tuhan. Kalau hidupmu 2024 biasa saja. Kalau hidupmu dalam 2024 itu penuh dengan hal-hal yang kurang. Seperti pesta perkawinan itu. Datang sama sang kebenaran. Dengarkan kebenaran itu dan lakukan. Maka diubahkan hidup kita. Seperti pesta perkawinan di Kana. Maka kemuliaan Tuhan akan tampak dari situ. Ini rahasia kebenaran Tuhan. Karena itulah dalam Injil Yohanes tadi kita baca, setelah Tuhan Yesus melakukan itu, mari kita lihat kata kuncinya dalam epistel tadi. Mari kita buka kembali.
Yohanes pasal yang kedua. Supaya kita mengerti apa hubungannya kalau Tuhan sudah melakukan kebenaran, maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Di dalam pasal yang kedua Yohanes, pada ayat yang ke-11 tadi dikatakan, hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kalau murid-murid pada waktu itu sudah melihat kemuliaan Tuhan dan kebenaran Tuhan, mereka percaya. Apakah kita percaya kalau kita sudah melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan hari ini? Bapak Ibu, maukah kita dipulihkan? Maukah kita dibaharui? Olo dohita di pauba Tuhani, olo dohita di pasu-pasu Tuhani di tahun naim baruon. Terima kebenaran itu dan lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Ulahom manasitong. Lakukanlah yang benar. Supaya apa? Diubah hidup kita dari yang biasa menjadi luar biasa. Seperti air menjadi anggur. Itu simbol. Diubah Tuhan menjadi penuh dengan kegirangan hidup kita. Itu janji Tuhan bagi umatnya. Maka inilah yang membuat kita kenapa sekarang di minggu kedua setelah Epifanias di tahun baru ini, kenapa temanya harus bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Siapa itu bangsa-bangsa? Kalau 2000 tahun yang lalu, bangsa yang pertama melihat adalah bangsa-bangsa orang Majus, kemudian orang-orang di Roma, Korintus, Efesus, Galatia. Sekarang bangsa Indonesia pun sudah melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Amin. Maka peganglah kebenaran itu. Bawalah apa yang kau sedang pergumulkan, apa yang sedang kau harapkan. Tuhan, ini aku datang kepadamu. Hubuan Tuhan, tujolom. Asahoma Tuhan, nama ngaramoti. Engkaulah yang memberkati. Mengubah dia seperti air yang kau ubah Tuhan menjadi anggur. Ubah Tuhan pekerjaanku, keluargaku, semua hal yang apapun dalam pergumulan kita. Supaya kebenaran Tuhan itu tetap menjadi kebenaran yang terjadi bagi umat Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Sebab kebenaran itu hanya terjadi ketika percaya dan melakukan. Seperti pelayan itu. Pelayan itu dengar apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan disuruh cedoklah, dicedoklah. Dilakukan apa yang diperintahkan. Maka ini menjadi kunci bagi orang percaya. Kebenaran itu akan terjadi kalau kita terima firman kebenaran dan lakukan kebenaran itu dalam hidup kita setiap hari. Maka kemuliaan Tuhan lewat hidup kita, lewat pekerjaan kita akan dinyatakan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun umat Tuhan lepas dari berbagai tekanan, karena Tuhan yang membebaskan mereka. Dan itu Tuhan genapkan dalam peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Sehingga seluruh bangsa-bangsa, bahkan kami pun Tuhan, bangsa Indonesia, melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Kalau kami Tuhan ada sebagaimana kami ada, kami boleh masuk ke tahun baru 2025. Kami boleh beribadah di minggu kedua Epifanias ini. Itu juga karena kami sudah melihat kebenaran Tuhan.
bahwa Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Maka Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, kuatkan kami, agar kami dapat melakukan kebenaran itu, percaya akan firman-Mu, dan melakukan firman Tuhan, supaya kami dipulihkan, supaya kami diubahkan, supaya kami dibaharui, karena itu janji Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, maupun juga yang beribadah secara online, agar kebenaran dan kemuliaan Tuhan itu Tuhan nyatakan bagi kami semua yang percaya kepada-Mu.